Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang stoikiometri. Untuk itu, simak videonya berikut ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abdul Rahmat Exilio, NIM E20153, Rizky Haji Rohmadi, NIM E20147, Iin Dwiningsih, NIM E20148, Siti Nuraini, NIM E20059. Hukum kekekalan massa berbunyi, massa ayat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau konstan. Menurut Antoine Laurent de Lavoisier, massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Contoh sederhana adalah lampu blitz kamera yang massanya akan tetap sebelum dan sesudah terputus. Stoikiometri menggambarkan hubungan kuantitatif antara zat-zat ketika mereka berpartisipasi dalam reaksi kimia. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoicheon yang artinya unsur dan metrein yang artinya mengukur. Stoikiometri berarti mengukur unsur-unsur, dalam hal ini adalah partikel, atom, ion, molekul yang terdapat dalam unsur atau senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iin Dwiningsih. Dalam materi stoikiometri ini, kita akan melakukan 3 macam percobaan di dalamnya. Yang pertama, yaitu percobaan tentang ketetapan massa pada reaksi. Hukum kekekalan massa berlaku pada reaksi kimia, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Percobaan ini dilakukan untuk menguji kembali akan kebenaran hukum kekekalan massa tersebut. Percobaan yang kedua yaitu tentang hubungan massa dan senyawanya. Suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari hubungan massa dari unsur-unsur yang bersenyawa. Dan percobaan yang ketiga yaitu tentang penentuan jumlah mol per reaksi. Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jumlah mol zat yang bereaksi dalam reaksi kimia. Teori pertama tentang ketetapan massa pada reaksi. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi tentang hukum kekekalan massa menurut Lavoisier, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Pada reaksi kimia, biasa tidak terjadi perubahan zat massa. Massa zat sebelum reaksi sama banyak dengan massa zat sudah reaksi. Teori yang kedua tentang hubungan massa dan senyawanya. Apabila dua buah unsur direaksikan dan salah satu unsur diantaranya jumlahnya berlebihan, maka jumlah lebihnya tidak akan bereaksi. Contohnya seperti pada percobaan tembaga dan belerang. Pada percobaan ini, tembaga yang jumlahnya tertentu dipanaskan sama dengan belerang yang jumlahnya tentu berbeda-beda. Dengan demikian, akan dapat diperiksa hubungan antara massa unsur tembaga dan belerang yang bersenyawa. Teori yang ketiga tentang penentuan jumlah mol per reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, perbandingan jumlah mol yang bereaksi sangat menentukan hasil reaksi. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu, sebanyak atom yang terdapat dalam 12.000 gram atom karbon min 12. Contohnya seperti pada percobaan mol timbal 2 nitrat dan
KI. Setelah kedua larutan tersebut dicampurkan, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna kuning. Dari tinggi endapan tersebut dapat diketahui perbandingan yang tepat untuk reaksi timbal 2 nitrat dan KI. Berikut adalah cara kerja untuk melakukan percobaan yang pertama, yaitu tentang ketetapan massa pada reaksi. Adapun bahan yang dibutuhkan seperti larutan NaOH 1M, larutan CuSO4 0,5 m, larutan Ki 0,5 m, dan larutan PbNO3 2 0,5 m. Serta alat yang dibutuhkan yaitu Erlenmeyer, tabung reaksi, dan neraca timbang. Langkah pertama yaitu masukkan 5 mili NaOH ke Erlenmeyer dan tambahkan 2,5 mili CuSO4 ke tabung reaksi. Segera ditutup dan ditimbang massanya. Langkah yang kedua yaitu usahakan larutan tersebut tercampur. Dan langkah yang ketiga, saring larutan dalam Erlenmeyer. Kemudian ulangi langkah-langkah tersebut dengan larutan Ki dan larutan PbNO32. Berikut adalah cara kerja untuk melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang hubungan massa dan senyawanya. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu serbuk belerang dan lempeng tembaga 30 x 4 cm, serta alat yang dibutuhkan yaitu pembakar spiritus, tabung reaksi, dan spatula. Langkah pertama yaitu ambil sedikit belerang, masukkan ke tabung reaksi pertama, tambah lempeng tembaga. Langkah kedua yaitu panaskan tembaga dan belerang hingga belerang habis bereaksi. Langkah yang ketiga yaitu ulangi dengan cara yang sama, tetapi jumlah yang semakin banyak. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Siti Nuraini. Selanjutnya, untuk percobaan yang ketiga, yaitu tentang penentuan jumlah mol per reaksi. Adapun bahan yang digunakan adalah larutan Ki 0,5 m dan larutan PbNO3 2 0,5 m. Dan alat yang digunakan adalah tabung reaksi dan spatula. Langkah pertama, larutan PbNO32 dan Ki 0,5 m dimasukkan ke tabung reaksi sesuai urutan. Lalu, aduk masing-masing hingga tercampur dan diamkan hingga endapan turun. Urutan tabung reaksi hasil penentuan endapan. Pada tabung A, volume PbNO32 adalah 1 mili dan volume Ki adalah 9 mili. Untuk tabung B, volume PbNO32 yaitu 2 mili dan volume Ki 8 mili. Untuk tabung C, volume PbNO32 yaitu 3 mili dan volume Ki 7 mili. Untuk tabung D, volume PbNO32 yaitu 5 mili dan volume Ki 5 mili. Untuk tabung E, volume PbNO32 yaitu 7 mili dan volume Ki 3 mili. Pada tabung F, volume PbNO32 yaitu 9 mili dan volume Ki adalah 1 mili.
ketetapan massa yang reaksi NaOH plus CuSO4 menghasilkan Na2SO4 plus CuOH2. Massa Erlenmeyer kosong yaitu 90,2452. Massa tabung reaksi kosong yaitu 40,2452. Jadi massa Erlenmeyer dan NaOH yaitu 95,4346 dan massa tabung reaksi plus CuSO4 yaitu 42,7795. Pada massa Erlenmeyer plus tabung reaksi dan larutan setelah reaksi yaitu 138,2141. Massa NaOH yaitu 5,1894 dan massa CuSO4 yaitu 2,5283. Ketetapan maksa pada reaksi Ki plus Pb NO32 menghasilkan KNO3 plus Pbi. Massa Erlenmeyer kosong yaitu 89,1015 dan massa tabung reaksi kosong yaitu 39,015. Massa Erlenmeyer ditambah Ki yaitu 94,2044 dan massa tabung reaksi ditambah PbNO32 yaitu menghasilkan 41,5493. Massa Erlenmeyer ditambah tabung reaksi dan larutan setelah reaksi yaitu 136,9839. Pada massa Ki yaitu 5,1894 dan massa PbNO32 yaitu 2,5343. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Abrar Akselius. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini adalah data pengamatan pada tes hubungan antara massa unsur. Dilakukan 5 kali tes dengan membakar tembaga dan belerang. Pada masing-masing tes kami menggunakan 10 mm tembaga, semuanya 10 mm. Pada tes yang pertama didapatkan hasil setelah pembakarannya 9 mm. Dengan demikian maka diketahui bahwa zat tembaga yang bereaksi adalah 1 mm. Pada tes yang kedua, setelah pembakaran terdapat sisa 9,5 mm tembaga, maka tembaga yang bereaksi adalah 0,5 mm. Pada tes yang ketiga tersisa 9 mm, maka zat tembaga yang bereaksi adalah 1 mm. Pada tes yang keempat terdapat sisa 8 mm tembaga, maka tembaga yang bereaksi adalah 2 mm. Kemudian pada tes yang terakhir, tes yang kelima, terdapat sisa tembaga 7 mm, sehingga tembaga yang bereaksi adalah 3 mm. Selanjutnya penentuan perbandingan jumlah mol reaksi. Di sini terdapat 6 tabung reaksi, masing-masing tabung reaksinya diisi dengan PbNO3 dan kalium iodida dengan volume yang berbeda. Selanjutnya ada penentuan perbandingan jumlah mol bereaksi. Di sini dilakukan 6 kali, terdapat 6 tabung reaksi yang kami gunakan. Pada tabung tiap-tiap tabungnya direaksikan PbNO3 2 kali dan kalium iodida dengan volume yang berbeda. Pada tabung yang pertama ada 1 ml PbNO3 2 kali dan 9 ml kalium iodida
dengan hasil endapan setinggi 4 mm. Pada tabung yang kedua terdapat 3 ml PbNO32 kali dan 8 ml kalium iodida dengan hasil endapan 20 mm. Pada tabung yang ketiga terdapat 5 ml PbNO32 kali dan 7 ml kalium iodida dengan tinggi endapan 27 mm. Kemudian ada tabung keempat dengan PbNO32 kali 7 ml dan kalium iodida 5 ml dan hasil endapan yang terjadi ada 15 mm. Kemudian tabung yang kelima ada 8 ml PbNO32 kali dan 3 ml kalium iodida dan hasil endapannya setinggi 9 ml. Pada tabung yang keenam 9 ml PbNO32 kali dan 1 ml kalium iodida dengan tinggi endapan 4 mm. Endapan yang tertinggi terdapat pada tabung yang ketiga yaitu dengan 5 ml PbNO32 kali dan 7 ml kalium iodida. Ini kesimpulan dari praktikum stoikiometri. Yang pertama, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi terbukti sama, ditunjukkan dengan pada reaksi NaOH dan CuSO4 hasilnya Na2SO4 dan CuOH 2 kali. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi terbukti sama pada perhitungan yang kami hitung. Kemudian pada reaksi pada kalium iodida dan PbNO32 kali, massa zat sebelum dan sesudah reaksinya juga terbukti sama. Kesimpulan yang kedua adalah jika zat melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk bereaksi, maka sisanya tidak akan bereaksi. Dibuktikan pada percobaan yang kedua. Sebagai contoh, saya ambil tes yang pertama, panjang tembaga awal 10 mm, setelah pembakaran 9 mm, dan yang bereaksi 1 mm. Panjang tembaga awal 10 mm, yang bereaksi 1 mm. Maka yang 9 tidak ikut bereaksi karena yang dibutuhkan hanya 1 mm. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah zat yang dibutuhkan melebihi jumlah zat yang dibutuhkan untuk reaksi, maka yang bersisa tidak akan ikut bereaksi. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa mol per reaksi berpengaruh terhadap hasil reaksi. Dibuktikan dengan semakin banyak reaksi, maka semakin tinggi endapan yang terbentuk. Pada percobaan yang ketiga ini, endapan tertinggi diperoleh oleh tabung nomor 3 dengan volume PbNO32 kali sebanyak 5 ml dan kalium iodida 7 ml dengan tinggi endapan 27 ml. Di antara ke-6 tabung ini, yang paling tinggi adalah tabung ketiga dengan total volume 12 ml. Terbukti bahwa semakin banyak zat yang semakin banyak bereaksi, maka semakin tinggi pula endapan yang terbentuk. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.